Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Tanti Naryati, SEM AKS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin mempresentasikan materi mengenai investment. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM 296. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Galantria Banda Bisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Gabriela Vanekrisya Finitias dengan 3 digit NPM terakhir 233. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai debt investment. Jadi, apa sih debt investment itu? Jadi, debt investment merupakan jenis investasi di mana kita itu bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada sebuah entitas seperti perusahaan atau pemerintah. Nah, sebagai imbalannya, Anda akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pinjaman, contohnya seperti modal awal pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada poin-poin penting mengenai investasi utang. Yang pertama ada pendapatan tetap. Jadi investasi utang sering disebut sebagai investasi pendapatan tetap atau fixed income. Ini karena pembayaran bunga disebut kupon biasanya memiliki jumlah dan jadwal yang sudah ditentukan sejak awal. Hal ini berbeda dengan investasi saham yang keuntungannya tidak pasti. Nah, lalu yang selanjutnya ada resiko dan keuntungan. Umumnya investasi utang memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan investasi ekuitas saham, namun potensi keuntungannya juga cenderung lebih rendah. Untuk contoh instrumennya itu obligasi pemerintah. Surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia, contohnya adalah surat utang negara dan obligasi negara retail. Nah, ini tuh dianggap sangat aman karena dijamin oleh negara. Nah, yang selanjutnya di sini ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Nah, aset keuangan itu mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria ini itu digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Nah, lalu di sini selanjutnya ada model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya. Di sini sudah saya cantumkan 4 model bisnis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan pencatatan aset. Lalu yang kedua, penilaian nilai dan perencanaan pengelolaan. Lalu yang ketiga, pengelolaan arus kas dan optimalisasi penggunaan. Lalu yang keempat ada fokus pada pengurangan risiko dan peningkatan nilai aset. Nah, selanjutnya di sini itu ada karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan. Di sini saya juga mencantumkan 4 poin, yaitu yang pertama ada jadwal pembayaran yang ditetapkan secara kontrak. Lalu yang kedua ada arus kas yang dapat diprediksi dan terukur. Lalu yang ketiga ada fokus pada pemulihan investasi pokok. Lah, yang keempat tidak ada unsur perubahan nilai pasar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ini ada debt investment. Perusahaan itu mengukur debt investment pada biaya diamortisasi ataupun nilai wajar. Nah, yang pertama dengan biaya diamortisasi, debt investment yang memenuhi 2 kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi ini itu adalah jumlah pengakuan awal debt investment dikurangi pelunasan ditambah ataupun dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurang pengurangan atas ketidaktertagihan. Obligasi dicatat pada biaya diamortisasi jika investasi berbentuk obligasi tersebut disimpan sampai dengan jatuh tempo dan ketentuan kontraktualnya mewajibkan pembayaran arus kas pokok dan bunga selama jangka waktu investasi obligasi. Yang selanjutnya ada debt investment menggunakan pengukuran nilai wajar atau fair value. Debt investment yang tidak memenuhi salah satu ataupun kedua kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Obligasi ini dicatat pada nilai wajar jika obligasi tersebut dijual sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai equity investment. Investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo maupun jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Pelaporan dengan nilai wajar dianggap lebih relevan dibandingkan menggunakan biaya perolehan. Pengukuran akuntansi investasi dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu utang dan ekuitas. Untuk
Untuk investasi utang, yang pertama, jika memenuhi uji model bisnis, disimpan untuk ditagih dan arus kas kontraktual diukur dengan amortisasi biaya. Dan yang kedua, jika tidak memenuhi uji model bisnis, misalnya untuk perdagangan, disimpan untuk ditagih dan dijual, diukur pada nilai wajar. Selanjutnya, untuk investasi ekuitas, karena tidak memenuhi arus kas kontraktual, maka diukur pada nilai wajar. Dengan catatan, untuk beberapa investasi ekuitas di mana investor memiliki sejumlah kendali atas investi, digunakan metode ekuitas. Pada slide ini saya akan sedikit membahas mengenai a closer look at debt investment. Jadi untuk pengertiannya sendiri yaitu mewakili hubungan kredit dengan perusahaan lain, contohnya seperti obligasi pemerintah dan juga obligasi perusahaan yang dicirikan oleh pembayaran kontraktual pokok dan bunga pada tanggal tertentu. Untuk a closer look at debt investments ini memiliki 3 kategori utama. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Memiliki tujuan untuk mengumpulkan arus kas hingga jatuh tempo yang dicatat sebesar biaya teramortisasi. Untuk laba rugi tidak terrealisasinya tidak diakui dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo dan dijual dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas dan berpotensi untuk dijual. Dicatat sebesar nilai wajar dan untuk laba rugi tidak terrealisasinya diakui dalam ekuitas dalam laba rugi komprehensif. Lalu yang ketiga adalah perdagangan atau trading. Diperdagangkan untuk untung dari selisih harga jangka pendek, dicatat sebesar nilai wajar, dan untuk laba rugi tidak terrealisasinya langsung diakui dalam laba rugi. Kemudian untuk pendapatan ini, bunga akan diakui ketika sudah diperoleh, dan juga laba rugi dari penjualan diakui pada saat terjual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang debt investment held for collection atau HFC. Investasi utang yang dimiliki dengan tujuan untuk ditahan hingga jatuh tempo disebut sebagai held for collection atau HFC dan dicatat dengan amortisasi cost. Jika perusahaan membeli obligasi dan tujuannya adalah memegang hingga jatuh tempo untuk menerima arus kas bunga dan pokok, maka investasi tersebut dicatat dengan amortisasi cost. Contohnya, perusahaan Carrefour membeli obligasi perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia lalu menerima bunga tiap periode dan pokok saat jatuh tempo. Nah, hal ini termasuk HFC. Nah, pada saat pertama kali membeli obligasi, investasi diakui sebesar harga perolehannya. Nah, harga ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal, sehingga tercatat sebagai premium atau diskon. Nah, selisih tersebut tidak langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian, melainkan diamortisasi sepanjang umur obligasi. Nah, amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, metode ini menghitung pendapatan bunga berdasarkan tingkat pengembalian efektif yang berlaku pada saat investasi dibeli, bukan sekedar bunga kupon yang diterima. Nah, dengan cara ini, setiap periode perusahaan mencatat penerimaan kas dari bunga, mengakui pendapatan bunga sesuai tingkat bunga efektif, serta menyesuaikan nilai tercatat investasi melalui amortisasi diskon atau premium. Nah, dalam laporan keuangan, investasi seperti ini ditampilkan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai tercatat atau amortis cost. Nah, jika terdapat bunga yang menjadi hak tapi belum diterima, perusahaan mencatatnya sebagai piutang bunga. Sementara itu, dalam laporan laba rugi, perusahaan melaporkan pendapatan bunga sesuai hasil perhitungan metode bunga efektif, sehingga jumlah diakui tidak selalu sama dengan kas yang diterima dari bunga kupon. Nah, apabila perusahaan menjual obligasi sebelum jatuh tempo, maka terlebih dahulu dihitung nilai tercatat investasi terakhir setelah amortisasi. Dan nilai tercatat ini kemudian dibandingkan dengan harga jual. Nah, selanjutnya selisih antara keduanya akan menghasilkan laba atau rugi penjualan investasi yang diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang HFCS atau Hold of Collection and Selling. Pertama, konsep dasarnya. HFCS adalah kategori investasi utang yang tujuan bisnis modelnya bersifat ganda. Perusahaan membeli obligasi atau instrumen utang tidak hanya untuk menahan dan mengoleksi arus kas kontraktual berupa bunga dan pokok, tetapi juga dengan kemungkinan untuk menjualnya jika dibutuhkan. Misalnya, untuk kebutuhan likuiditas atau penyesuaian portofolio agar imbalan hasil tetap optimal. Oleh karena ada kemungkinan dijual, pengukuran investasi HFCS dilakukan dengan menggunakan nilai wajar atau fair value. Perubahan nilai wajar tidak dimasukkan ke dalam laba rugi, melainkan dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI agar laba bersih tidak berfluktuasi tajam akibat perubahan harga pasar obligasi.
Selanjutnya, hubungan dengan laba komprehensif. Unrealized gain atau loss, yaitu selisih antara nilai buku atau amortized cost dengan nilai wajar, langsung dicatat di ekuitas melalui akun OCI. Hal ini berarti laba atau rugi yang belum terrealisasi tidak mempengaruhi laba rugi tahun berjalan. Namun, ketika investasi benar-benar dijual, laba atau rugi yang sebelumnya tersimpan di OCI akan direalisasi dan dipindahkan atau di-recycle ke laporan laba rugi. Selanjutnya, pelaporan keuangan HFCS. Dalam laporan posisi keuangan, HFCS dilaporkan sebesar nilai wajar. Di sisi ekuitas, perubahan nilai wajar ditampung di akun Accumulate Other Comprehensive Income atau AOCI. Pada laporan laba rugi yang diakui hanyalah pendapatan bunga serta laba rugi realisasi dari penjualan investasi. Adapun perubahan nilai wajar yang belum terrealisasi tidak muncul di laba rugi melainkan di OCI. Selanjutnya, contoh sederhana HFCS. Sebuah perusahaan membeli obligasi senilai 100.000. Pada akhir tahun pertama, nilai wajarnya turun menjadi 95.000. Selisih ini tidak langsung masuk ke laba rugi, tetapi dicatat sebagai rugi belum terrealisasi sebesar 5.000 di OCI. Di tahun berikutnya, pasar membaik dan obligasi dijual dengan harga 97.000. Karena harga jual lebih rendah dari harga beli awal, maka perusahaan menanggung rugi terrealisasi sebesar 3.000 yang masuk laba rugi. Slide selanjutnya ialah investasi utang atau perdagangan. Beberapa perusahaan sering memegang investasi utang dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat. Investasi utang juga sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi untuk menghasilkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Nah, perusahaan melaporkan sekuritas yang diperdagangkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan, dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih nilai wajar dari satu periode ke periode berikutnya. Ketika investasi perdagangan dijual, akun investasi utang dikurangi dengan jumlah biaya amortisasi obligasi. Keuntungan atau kerugian yang terrealisasi dicatat di bagian pendapatan atau beban lain-lain dalam laporan laba atau rugi. Ketika sekuritas diperdagangkan secara aktif, IASB berpendapat bahwa investasi tersebut harus dilaporkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Fair value. Dalam beberapa situasi, perusahaan memenuhi kriteria untuk mencatat investasi utang pada biaya diamortisasi. Tetapi perusahaan lebih suka mencatat investasi tersebut pada nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian terkait perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba rugi. Alasan paling umum adalah untuk mengatasi ketidaksesuaian, pengukuran atau pengakuan. Nah, untuk ketidaksesuaian ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan tersebut. IASB menyatakan bahwa beberapa perusahaan tidak menggunakan harga pasar untuk menghitung nilai wajar obligasi yang mereka miliki, melainkan mengandalkan model internal.